Ustaz, apa dalil saat membaca doa tolak bala telapak tangan dibalik menghadap ke bawah? Ketika berdoa untuk sholat istisqa yang awalnya sorban di kanan, pas untuk ini dipindahkan, pindah. Untuk apa? Tafaul, optimisme, terjadi perubahan. Sebagaimana berubahnya sorban dari sini kemari, begitu juga lah berubahnya dari panas menjadi turun hujan. Begitu juga dengan doa ini, tafaul, meminta keberkahan-keberkahan. Maka tafaul sebagaimana untuk kebaikan minta untuk keburukan. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya. Ke sana atau ke tanah Pak Ustaz? Doa ini ada yang tangannya begini. Kalau tangannya begini, berarti waktu dolaknya begini. Kalau tangannya begini, berarti tolaknya begini. Cara berdoa pertama, tangan ke atas. Allahumma hadina fi man hadait. Cara yang kedua, menghadap ke wajah. Cara yang ketiga, dibukakan. Datanglah pula jamaah, entah di gang mana kemarin. Ustaz, kalau begini lepas dia di tengah, kata. Astagfirullahaladzim. Kau pikir nangkap ikan? Ini cerita sunnah. Bisa begini, bisa begini. 1, 2, 3. Waktu minta istisqa, diangkat sampai ke tiak, nampak orang yang duduk di bawah mimbar. Aghithna, aghithna, aghithna. Tentang tangan ngangkat doa ini bisa dilihat dalam Al-Azkar, zikir-zikir Imam Nawawi rahimahullah. Dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar, fatwa-fatwa Al-Azhar. Pak Yazid, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait kajian ubudiyah, ketika kita mencintai dan memelihara barang-barang milik kita, apakah kita termasuk hubbud dunia? Imam Malik punya kereta kencana, Pak Yazid, di Madinah. Imam Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, hidupnya khumul, zuhud, tak ada apa-apanya. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Lalu kemudian kirim surat Imam Sufyan Ats-Tsauri ke Imam Malik. Malik, kenapa kau kaya? Kenapa kau punya ini? Kata Imam Malik, dia hanya di tanganku, tak sampai ke hatiku. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri tak ada menyalahkan Imam Malik. Imam Malik kaya, Imam Sufyan sederhana. Imam Sufyan Ats-Tsauri pergi ke Makkah karena tak ada duit. Itu kan dulu orang kalau pergi ke Makkah pakai kafilah ramai-ramai. Daftar di kafilah jadi tukang masak. Jadi tukang masak karena imam nggak pandai masak, begitu ini gosong ditempeleng sama ketua kafilah. Tempeleng. Sampai di Makkah, heran ketua rombongan. Tengoknya orang yang tawaf itu semua mencium tangan. Siapa ini? Tanyanya, siapa itu? Itulah Imam Sufyan Ats-Tsauri, ahli hadis, ahli fikih. Oh, kejut dia. Orang zaman dulu itu, ulama-ulama itu lebih terkenal kitabnya, mukanya tak, karena waktu itu belum ada video. Beda sama sekarang, terkenal orangnya, entah apa-apa aja isi kepalanya. Itulah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Datang dia minta ampun, minta maaf aku Imam Sufyan Ats-Tsauri. Aku minta ampun kemarin. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri senyum. Orang kalau masak gosong memang layak kena tempeleng. Kata. Imam Sufyan. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri itu memang tak ada. Tapi Imam Malik kaya. Imam Abu Hanifah kaya juga. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili kaya juga.
Imam Hasan Syazili pakaiannya mewah, cantik. Datanglah orang, katanya kalian orang Islam di dunia ini susah, di akhirat nanti baru masuk surga. Nih pakaianmu bagus. Kata Imam Abdul Hasan Syazili, kami susah aja kayak gini pakaiannya, apalagi nanti di surga. Kau senang aja kayak gitu pakaian kau, apalagi nanti di neraka. Jadi Pak Abi Yazid ingin punya, ya Rasul, mana hadisnya Pak Ustaz? Ya Rasulullah, la yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi mithqal habatin min khardalin min kibrin. Tak masuk surga siapa yang dalam hatinya ada sombong sebesar biji sawi. Sahabat mikir, bagaimana kalau sendal kami bagus ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi kalau kita ubudiyah, bukan berarti kita nggak punya sendal. Pena, apa gunanya? Nulis. Orang yang ubudiyah tetap punya pena. Supaya apa? Supaya nggak minjam pena orang. Orang yang cinta dunia punya pena, sampai harga pena 100 juta. Pena. Diwawancarai orang, gimana perasaan Bapak? Iya sebentar ya. Jadi bukan berarti kita tak punya pena. Kita punya pena supaya tidak minjam pena orang. Supaya kita kemana-mana, nah, bisa minjam pena. Alah kau pena pun tak punya. Punya pena. Tapi jangan berlebihan. Lebih dari kebutuhan. Pena. Sama. Pena hotel pula rupanya. Terkait musalla bait, untuk menentukan kiblatnya, apa boleh aplikasi? Masalah aplikasi ini Pak, kami sudah pengalaman beberapa kali kena aplikasi. Bertiga kami di kamar itu, tiga-tiga itu lain kiblatnya. Ini gara-gara aplikasi. Sampai pernah suatu ketika pengalaman, kami pecah dua. Yang sebelah pergi beli makanan, yang sebelah tinggal di ruangan, kami pun sholat. Rupanya yang beli makanan tadi balik, kiblat kami salah. Akhirnya dia teriak, ngadap ke TV katanya. Ini gara-gara aplikasi. Nyampe ke aplikasi. Tanya ke orang situ yang tahu. Bapak tinggal di dekat-dekat rumah tuh pastilah ada masjid, surau, musola. Bagaimana dengan wanita yang haid? Apakah boleh duduk-duduk di musola bait karena keterbasangan ruangan? Musola bait itu Pak darurat. Jadi karena tingkat darurat ini kan karena wabah corona, karena perempuan yang sakit, laki-laki yang sakit, wabah yang menyebar, atau perempuan yang tak ada mahram tak bisa keluar, atau karena keadaan tidak aman. Ini tingkatnya darurat. Ya kan dia di musola bait itu. Jadi musola bait itu ruang cuma ruang tamu. Lalu kemudian ada anak gadis yang haid, gimana kalau dia lewat? Ya tak apa-apa, ini darurat ya. Darurat. Jadi di musola bait itu tak apa-apa dia lewat. Ruangnya cuma satu.